41604127 dan dari offering A23. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan refleksi tugas proposal PKM FIP. Judul proposal PKM yang saya ajukan adalah Pemberdayaan Sanggar Sardojoyo melalui digitalisasi budaya dan platform website. Judul ini menarik karena mengintegrasikan pelestarian seni tradisional Reok Singobarong dengan teknologi digital, menjawab tantangan era modern sambil mendukung ekonomi kreatif lokal. Proses pembuatan proposal dimulai dengan identifikasi mitra Sanggar Sardojoyo, pengumpulan data primer seperti sejarah dan jadwal pementasan melalui wawancara luring, diskusi kelompok untuk merancang struktur website, dan revisi berulang berdasarkan masukan dosen. Tantangan utamanya adalah memvalidasi data budaya secara akurat dan menyesuaikan fitur website dengan keterbatasan akses digital mitra yang membuat proses pengujian user acceptance test atau UAT memakan waktu yang lebih lama. Hikmah yang diperoleh mencakup pemahaman mendalam tentang perencanaan program PNFI yang kontekstual, pentingnya kerjasama tim untuk pemberdayaan masyarakat, serta manajemen waktu dalam mengintegrasikan teknologi pembelajaran dengan kebutuhan komunitas. Yang selanjutnya, latar belakang. Ditujukan untuk mitra Sanggar Sardojoyo dan berlokasi di Jalan Supriyadi 2B nomor 38 Sukun Kota Malang yang bergerak di bidang kesenian tari tradisional Reok Singobarong. Masalah utama mitra adalah minimnya dokumentasi terpusat sejarah dan filosofi reok, rendahnya akses informasi jadwal pementasan secara real time, serta hambatan monetisasi jasa pelatihan yang memengaruhi kesejahteraan seniman dan regenerasi generasi muda. Masalah ini relevan dengan PNFI dan PLS karena mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan informal fleksibel berbasis digital dengan data kuantitatif seperti potensi aircraft malang dan rendahnya panggilan pementasan diharapkan meningkatkan pendapatan partisipasi wisatawan dan pelestarian budaya. Permasalahan prioritas adalah kurangnya platform digital untuk dokumentasi reok, akses jadwal pementasan, dan monetisasi pelatihan yang dikaitkan dengan prinsip PNFI seperti fleksibilitas atau akses real time, kontekstualitas atau adaptasi budaya lokal, dan pemberdayaan melalui teknologi. Yang selanjutnya tujuan utamanya adalah membangun website sebagai pusat informasi reok, menyediakan kalender real time berbasis lokasi, dan mendukung ekonomi kreatif via reservasi pelatihan selaras dengan kebutuhan mitra pendidikan bersekolah untuk pelestarian budaya digital. Manfaat program meliputi peningkatan keterampilan digital mitra dan akses teknologi untuk promosi. Program meningkatkan kemandirian melalui pelatihan CMS dengan keberlanjutan seperti komunitas belajar dan replikasi model relevan dengan SDG 4, SDG 8, dan SDG 11. Selanjutnya keterkaitan dengan mata kuliah teknologi pembelajaran PNFI sendiri. Yang pertama, faktor peserta ya untuk pelatihan dan kegiatan. Di sini seniman Sanggar Sardojoyo dengan latar belakang pendidikan informal, usia muda hingga dewasa, pekerja seni tradisional, dan motivasi pelestarian ini mempengaruhi desain proposal dengan fokus pelatihan sederhana dan user friendly dan berbasis luring untuk mengakomodasi keterbatasan literasi digital. Yang selanjutnya faktor teknologi, yaitu teknologi utama itu ada website dengan fitur CMS, kalender iteratif, dan modul reservasi dipilih aksesibel via ponsel bagi sasaran di bawah dengan infrastruktur digital memadai, mendukung prinsip teknologi pembelajaran PNFI yang efisien dan inklusif. Yang selanjutnya faktor sosial budaya lokal Reok Singobarong dengan norma tradisional dan bahasa Jawa memerlukan konten bilingual dengan adaptasi filosofi dalam website untuk menjaga autentisitas dan menghindari konflik dengan kebiasaan komunitas seni. Yang selanjutnya faktor organisasi dan kebijakan, PGBM atau Sanggar mendukung penuh via surat ketersediaan dengan kebijakan lokal ekstrak Malang seperti Creative Center yang memfasilitasi kegiatan tanpa hambatan regulasi.
Yang selanjutnya faktor ekonomi dan sumber daya. Kondisi ekonomi seniman itu sangat rendah, akibatnya pementasan mempengaruhi desain hemat biaya sekitar 8 juta dengan sumber daya seperti lokasi, sanggar, dan SDM tim PLS untuk pelatihan. Yang terakhir adalah lingkungan fisik dan keamanan. Lokasinya itu cukup strategis di Sukun Malang dan mendukung akses dengan resiko protokol kesehatan diatasi via pertemuan luring terbatas dan testing digital. Dan selanjutnya, peran motivasi dalam proses pembelajaran. Motivasi sangat berpengaruh terhadap prestasi karena mendorong peserta PNFI dengan latar beragam untuk kreatif teach how to learn, bukan pasif menerima materi, sehingga meningkatkan retensi dan aplikasi pengetahuan seperti pengelolaan website pada seniman reok. Dalam konteks proposal PKM, motivasi intrinsik pelestarian budaya memicu partisipasi mitra dengan pelatihan, menghasilkan pemberdayaan mandiri yang berkelanjutan sesuai dengan diskusi perkuliahan teknologi pembelajaran PNFI dan dampaknya bagi peserta. PNFI adalah transformasi dari ketergantungan tradisional ke kemandirian digital selaras dengan taksonomi Bloom dari Understand hingga Create. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.